20 menit ke depan. Mungkin bisa berbagi screen Ibu Intan? Halo Ibu Intan? Bisa Oke. Pak. Coba saya dulu. Oke. Saya yang stop. Bapak Ibu yang sudah kelihatan Mbak Ais? Masih belum. Oh, udah silakan. Udah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan kegiatan hasil webinar kemarin. Ini saya mendapatkan pesan dari beliau Bapak Kadin, Bapak Kepala Dinas, perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sekarang sedang update atau sedang hangat-hangatnya aktual tentang keputusan Mendikbud nomor 1177/M/2020 tentang program sekolah penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, masih bisa dilihat ya Mbak Isa? Masih Pak Iwan. Iya. Nah, ini kaitannya dengan visi pendidikan Indonesia, perlu kita ketahui bersama bahwa mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, sekarang sedang dibumingkan tentang visi pendidikan, endingnya itu adalah terciptanya pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila itu pelajar yang bagaimana, Bapak Ibu? Di situ sudah ada gambar, ada 6 karakteristik pelajar Pancasila itu. Yang pertama bernalar kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga mandiri, yang keempat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkebinekaan global. Nah, ini kalau kita runut memang sesuai dengan program PPK dari pemerintah bahwa pelajar-pelajar Pancasila ini nanti harus bisa mengkolaborasikan antara literasi, kompetensi, dan juga termasuk di dalamnya adalah karakter Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu diketahui bersama bahwa kedepannya pelajar-pelajar Pancasila inilah yang bisa istilahnya menghadapi tantangan 4.0, yaitu revolusi industri 4.0 seperti ini. Nah, harapan-harapan di sini tentu tidak semacam hanya sebatas slogan atau gincu semata, tetapi nanti di sini Bapak Ibu dituntut untuk bisa menjadi seorang katalis. Kalau katalis menurut KBBI itu semacam zat atau media yang bisa memberikan percepatan reaksi. Sehingga Bapak Ibu ini sebagai agen pembelajar di sini nanti bisa mempercepat terkait dengan tercapainya pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Harapan dari pendidikan di Indonesia ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini perlu kami sampaikan juga karena ini berbatasan dengan waktu juga. Ada tantangan di dunia pendidikan yang perlu dihadapi pada saat ini Bapak Ibu. Di sini sudah jelas ada 5 yang perlu kita adakan suatu strategi khusus, baik itu ekosistem, guru, pedagogi, kurikulum, maupun sistem penilaian. Saya akan mengerucut kepada guru, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini adalah sebagai guru yang notabene merupakan nanti menjadi pelaku di masa yang akan datang atau di masa depan. Kita tahu ada perubahan situasi-situasi sekarang yang dituntut untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Di situ bisa dilihat, tidak perlu saya bacakan semuanya, Bapak Ibu bisa mirsani di layar, bahwa guru yang semula sebagai pelaksana sekarang menjadi pemilik dan pembuat kurikulum. Tentu ini merupakan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu di masa yang semakin menantang ini. Kita lihat ketertinggalan kita, paradigma kita yang harus dirubah seperti dengan tuntutan zaman sekarang, yaitu era revolusi 4.0 yang menuju 5.0. Kemudian guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya sekarang dirubah menjadi guru sebagai fasilitator dan berbagai sumber pengetahuan. Nah, ini terkait dengan BIMTEK ini pun sama Bapak Ibu. Bapak Ibu guru nanti bisa menjadi fasilitator orang tua dengan anak. Sehingga bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan
dan bisa memberikan sebagai sumber pengetahuan tentunya kepada orang tua, kepada anak dengan cara berkolaborasi, memfasilitasi, bukan lagi menjadi salah satu sumber yang paling utama di dalam pendidikan ini. Kemudian ke depannya Bapak Ibu, pelatihan guru itu tidak lagi berdasarkan teori, tetapi berdasarkan praktik. Saya mendukung penuh kegiatan BIMTEK ini karena ternyata Ibu Intan sudah mengakomodir kegiatan BIMTEK ini. Tidak semata-mata hanya teori, verbal, ucapan, tetapi ada unjuk kerja yang merupakan karakteristik arahan yang akan di masa depan terkait dengan tantangan pendidikan di Indonesia ini. Kemudian pendekatan bermain VS Calistung di sini juga termasuk di dalam kegiatan yang harus bisa dipraktikkan tentunya. Dan ini sebetulnya nyambung dengan pedagogi. Jadi pendekatan bermain adalah belajar bermakna dan sesuai konteks. Nah, kalau dikaitkan dengan BIMTEK ini pun pasti ada korelasinya. Kita memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan, memberikan ilmu secara pedagogi, dan tentunya perlu didasari dengan praktik-praktik yang bermakna atau meaningful ya. Kemudian pada waktu di PAUD metodenya itu adalah drilling dan teacher centered. Tapi sekarang menjadi kompetensi pedagogik dan sosio-emosional. Jadi mengedepankan terkait dengan karakter-karakter, semangat anak, jiwa anak, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian di situ juga ada kurikulum, ada sistem penilaian, tentu Bapak Ibu pasti sudah mengenal tentang peraturan Menteri Pendidikan bahwa penilaian itu tidak semata-mata kepada formatif dalam artian sumatif dan lain sebagainya, tetapi ada yang namanya assessment. S, on, dan in, dan terusnya. Itu merupakan bagian dari sistem penilaian Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu bahwa sekolah penggerak ini sekali lagi adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Sekali lagi, katalis kalau dilihat dari makna KBBI atau leksikal itu adalah zat yang bisa mempercepat reaksi. Dengan kata lain, sekolah penggerak ini nanti merupakan suatu badan atau suatu unit pendidikan yang bisa mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Yang tadi sudah saya jelaskan, intinya adalah terciptanya pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada istilah sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Holistik itu artinya menyeluruh, bukan parsial, yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Nah, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan juga, ternyata kebijakan sekolah penggerak ini mengacu kepada kebijakan baru Merdeka Belajar. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama, ada 4 kebijakan tentang Merdeka Belajar. Yang pertama, ini tentang penyelenggaraan pembelajaran di semester 2 ini, yaitu di masa pandemi yang berorientasi pada zona, tidak berfokus pada daerah dan sesuai konteks dan kebutuhan. Ini terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, tentang asesmen kompetensi bahwa ujian nasional ditiadakan. Kemudian asesmen kompetensi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang terintegrasi, Bapak Ibu, untuk kepentingan pemerataan pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini ada rapor dan profil sekolah, yang kemarin sudah pada digarap tentunya, rapor PMP dan lain sebagainya, itu merupakan untuk penjaminan mutu, akreditasi, serta data lainnya. Dan yang terakhir, ini adalah sekolah penggerak, Bapak Ibu. Nah, sekolah ini tentu harus memiliki kepala sekolah penggerak dan guru penggerak. Jadi tidak bisa salah satu yang bergerak. Namanya saja penggerak itu semua ikut bergerak di dalamnya secara holistik, secara menyeluruh. Yang didukung oleh pemerintah daerah, memiliki komunitas budaya pembelajar, menggerakkan sekolah dalam peningkatan kualitas. Kalau di Majenang tentu kita kenal ada Mbak Aisyah, ini sebagai pendamping maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan
baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Kemudian ada intoleransi dan mungkin mengalami penggangguan dalam kelas karena anak-anaknya tidak engage dalam kelas, tidak nyaman ya, terjadi kerusuhan di dalam kelas itu. Ini masuk di dalam tahap 1 Bapak Ibu. Kemudian di tahap 2 ini sudah sedikit lebih baik, walaupun sedikit di bawah level yang diharapkan dari rata-rata. Tetapi perundungan misalnya tidak menjadi norma, tapi pada saat ini guru-guru belum memperhatikan kebutuhan dan masing-masing personalisasi dari pembelajaran. Jadi masih terlihat ada gap, ada kelompok, ada batasan, dan cenderung kurang memperhatikan tentang kebutuhan siswanya. Nah, tahap 3 inilah yang merupakan level yang diharapkan nantinya Bapak Ibu. Di mana tidak terjadi perundungan atau bullying ya, guru-guru sudah melakukan segmentasi dalam kelasnya. Di mana anak-anak yang lebih butuh bantuan, anak-anak yang mungkin ketinggalan, anak-anak yang mungkin harus dikasih sesuatu yang lebih datang itu bisa diakomodir Bapak Ibu. Dan yang keempat, ini berada di tahap 4, ini sekolah yang sudah di atas level yang diharapkan. Ini berpusat pada murid menjadi filosofi yang dijalankan, di mana literasi dan numerisi sekolah ini sudah di atas rata-rata. Sekolah ini menyenangkan bagi siswa, karena siswa dalam setiap kelasnya mengalami perasaan bahwa dia didengarkan, bahwa perasaan dia bisa berpartisipasi dalam pendidikan. Jadi bukan hanya diberikan informasi, tetapi menjadi kontributor dari pembelajarannya dia di kelas. Dan tentunya ini merupakan sekolah yang berpusat pada murid. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, kita tidak akan memulai sekolah-sekolah yang mulainya di tahap 1, mulainya di tahap 2 atau di tahap 3. Jadi sekali lagi, ini bukan sekolah unggul atau sekolah rujukan. Kita tidak akan melakukan itu. Karena yang terpenting buat kita adalah deltanya atau perubahannya yang terjadi. Yang diinginkan sebenarnya adalah sekolah-sekolah penggerak yang dimulai dari tahap lebih rendah agar bisa melihat perubahan yang substansial. Itu pada prinsipnya Bapak Ibu. Tentu sekolah yang ada di Ampah pasti akan berbeda dengan sekolah yang ada di wilayah pegunungan. Nah, ini menjadi input bersama bahwa yang namanya baik itu tidak harus dari jelek dulu, tetapi dari baik menjadi sangat baik. Atau yang belum baik menjadi baik itu adalah perubahan yang substansial yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tentu di sini ada wacana bahwa program sekolah penggerak ini akan mengakselerasi sekolah. Jadi akan memberikan percepatan sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Nah, siapa sasaran program sekolah penggerak? Ternyata ini dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, baik negeri maupun swasta Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sasaran-sasaran yang nantinya akan menjadi sekolah penggerak. Jadi bukan dari SMP atau SMA saja, bahkan dari jenjang PAUD pun sama. Jenjang PAUD itu kita ketahui bersama ada formal yaitu TK, kemudian ada non formal yaitu KB, playgroup, kelompok bermain, termasuk di dalamnya ada satuan PAUD sejenis mungkin, kemudian ada informal yaitu di pendidikan keluarga. Kemudian kondisi awal sekolah akan dijadikan program sekolah penggerak sekali lagi bisa dari tahap 1, tahap 2 atau tahap 3. Bahkan nanti tahap 4 pun sama supaya tetap ada perbaikan terus, ada perbaikan terus. Kemudian durasi program adalah 3 tahun ajaran. Berarti kalau 3 tahun ajaran yang dimulai dari sekarang 2021-2022, 2022-2023 sampai 2023-2024. Itu durasi program di yang pertama ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan program sekolah penggerak, ini ada 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk mewujudkan sekolah penggerak ini ada 5 lini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Bapak Ibu. Bisa kita lihat di situ di layar bahwa yang pertama adalah pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian penguatan SDM, sumber daya manusia sekolah. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data. Kemudian yang kelima adalah digitalisasi sekolah.
Nah, yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris itu artinya apa, Bapak Ibu? Jadi ada kemitraan antara Kemdik dan pemerintah daerah, di mana memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Jadi Kemdikbud melalui UPT atau dikenal dengan di kita itu adalah Korwil, Koordinator Bidang Pendidikan, di masing-masing provinsi ini akan memberikan pendampingan bagi Pemda, provinsi dan kabupaten dalam perencanaan program sekolah penggerak. Kemudian UPT itu akan memberikan pendampingan selama implementasi sekolah penggerak seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak-pihak yang ada di satuan pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan konsultatif ini artinya apa? Jadi ada komunikasi yang intens, ada komunikasi yang langsung ke lapangan sehingga terjadi semacam tanya jawab yang bermakna konsul ya, artinya bisa gendu-gendu rasa, bisa sharing gitu ya. Kemudian mengapa disebut dengan asimetris? Artinya one size fit for all. Jadi tidak itu. Jadi tidak one size fit for all. Jadi tidak seragam jenis dukungan pada masing-masing daerah. Contoh misalnya sekarang, pendampingan daerah Majenang dengan Cilacap Utara itu berbeda. Dan ini dukungannya pun berbeda. Ini yang disebut dengan pendampingan asimetris, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penguatan SDM sekolah. Ternyata penguatan ini nantinya diikuti oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, pemilik, juga termasuk kayak saya ini, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif, coaching ya, one to one, tuh dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud nantinya. Jadi penguatan ini ada pelatihan, ada pendampingan, dan ada implementasi teknologi tentunya. Nah, ini ternyata melibatkan seluruh lini yang ada di wilayah satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah penghuni Korwil seperti kami ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, terpisahkan, berbeda ya, bisa dikemas dalam program intrakurikuler dan program kokurikuler. Dipelajarinya ini seperti ini, pelajar Pancasila ini. Jadi nantinya lebih ke spesifik antara program intrakurikuler seperti apa, di situ sudah ada. Jadi ada pembelajaran terdiferensiasi, capaian pembelajaran yang disederhanakan dan seterusnya. Kemudian ada program kokurikuler, yaitu lintas mata pelajaran, berorientasi pada pengembangan karakter dan lain sebagainya. Itu dimuat di dalam pembelajaran sekolah penggerak. Kemudian yang keempat, ini perencanaan berbasis data, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kenal sudah ada Dapodik, satu data, nggih. Nah, ini nanti juga terkait dengan sekolah penggerak pun ada laporan potret kondisi mutu pendidikan. Kemudian nanti ada bahan untuk refleksi diri ini dengan cara model manajemen berbasis sekolah atau MBS yang kita kenal sebut itu sebagai refleksi diri dari sekolah. Dan tentunya juga nanti ada pendampingan oleh Korwil atau pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, dengan adanya pandemi ini ternyata memberikan efek yang luar biasa terkait dengan digitalisasi sekolah. Ternyata pandemi ini memberikan makna yang luar biasa kepada kita. Selain ada dampak negatif, tapi juga ada dampak positif. Jadi besok walaupun misalnya pandemi sudah reda, bukan berarti kita terbebas dari semacam webinar atau BIMTEK melalui daring. Tidak. Justru sebaliknya akan diperkuat lagi. Nantinya adalah penggunaan berbagai platform digital. Yaitu ada platform guru, ada untuk pembelajaran, pengembangan kompetensi, sumber daya sekolah, dan rapor pendidikan tentunya. Nah, kemudian siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak? Tentu di sini ada beberapa lini yang saling terikat, dimulai dari Pemda, kemudian pelatih ahli dan pengawas, ada platform teknologi sebagai pendukung, jadi ada disediakan ini teknologi-teknologi sebagai pendukung untuk program sekolah penggerak. Tentunya kepala sekolah penggerak, komite orang tua sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder, kemudian komite pembelajaran guru. Jadi guru pun nanti di dalam pembelajarannya ada komite
yang dipilih oleh kepala sekolah untuk membantu pembelajaran guru dan bisa menjadi fasilitator pembelajaran guru. Ini namanya komite pembelajaran guru. Bisa dari guru itu sendiri ataupun dari orang tua yang peduli akan pendidikan sekolah penggerak ini. Kemudian guru tentunya juga merupakan guru penggerak di dalamnya. Ada mitra sebagai lembaga sosial, desa dan lain sebagainya. Dan sekali lagi yang menjadi subjek, bukan objek lagi, tapi subjek nantinya itu adalah murid yang akan menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu ada intrakurikuler, ada kokurikuler yang terdiferensiasi. Dan merupakan suatu pihak-pihak yang nantinya ini di sini perlu adanya suatu keterhubungan atau korelasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain atas nama program sekolah penggerak. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ketika melihat tadi bahwa sekolah penggerak ini merupakan bagian dari ekosistem pendidikan untuk tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022 yang tersebar di 34 provinsi, 111 kabupaten kota ini ada 2.500 sekolah penggerak nantinya. Ini dengan perincian PAUD ada 316, SD ada 1089, SMP ada 546, SMA 374, SLB 175. Ini di tahun pelajaran 2021 sampai dengan 2022. Untuk seterusnya 2022-2023 semakin meningkat lagi sampai 10.000 sekolah penggerak. 2023-2024 20.000 sekolah penggerak. Kemudian 2024-2025 40.000 sekolah penggerak dan bahkan nantinya akan ada 100% sekolah menjadi sekolah penggerak. Ini merupakan agenda atau Renstra, rencana strategis Kemdikbud di dalam mensukseskan program sekolah penggerak. Kemudian apa manfaatnya untuk pemerintah daerah dengan adanya sekolah penggerak ini? Tentu di situ ada 6 aspek. Yang pertama meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekolah. Gurunya, peserta didiknya, kemudian nanti juga pasti ada penilik, ada pengawasnya. Ini merupakan yang tersambung di dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kemudian mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Jadi bisa mutu, pemetaan mutu yang melalui PMP yang kemarin mengisi kuesioner ini jelas akan terjadi semacam percepatan atau akselerasi atau percepatan. Kemudian membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Jadi sesuai dengan karakteristik pembelajaran zaman sekarang ya. Kemudian peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan. Nah ini ada reward dari pemerintah bahwa nanti menjadi sebuah penghargaan. Kemudian ada efek multiplier dari sekolah penggerak ke sekolah. Jadi ada efek domino, mengganda. Artinya sebagai pemicu sekolah-sekolah yang lain untuk bisa menjadi sekolah penggerak. Dan yang terakhir adalah menjadi daerah rujukan praktik baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Jadi nanti pengalaman baik, best practice, ini pasti berawal dari sekolah-sekolah yang sudah bisa mengembangkan program sekolah penggerak tersebut. Sedangkan manfaat untuk sekolah, sebagai kita satuan terkecil dalam dunia pendidikan, yang pertama jelas korelasinya adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Jadi ada PR di dalam 3 tahun pelajaran ini supaya peningkatan mutu pendidikan ini tercapai Bapak Ibu. Kemudian meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru. Percepatan digitalisasi sekolah. Nah ini jadi sudah merupakan barang wajib. Bukan lagi karena sekarang pandemi, tetapi nantinya digitalisasi sekolah sudah merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan. Dan kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain. Nah ini sebagai mempercepat reaksi, ya, sebagai bisa memberikan dorongan kepada yang lainnya seperti itu. Nah kemudian
Ketepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. 6 karakteristik pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Jadi ada pendampingan secara masif, secara konsultatif, dan asimetris yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Dan yang terakhir adalah memperoleh tambahan anggaran. Jadi tentu program ini nantinya segar kepada sekolah yang ada di lingkungan kita, tidak hanya dicukupi secara sarana, tetapi prasarana juga. Masuk di dalamnya adalah bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin dari Kemdikbud, kemarin ada yang sudah mendapatkan kuota guru penggerak atau kuota pendamping guru penggerak, itu merupakan salah satu anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pesan dari Bapak Kadin. Pada prinsipnya saya lagi, Bapak Ibu merupakan garda terdepan dalam mensukseskan program sekolah penggerak. Bapak Ibu nantinya akan menjadi katalis di dalam pensuksesan program penggerak tercapainya profil pelajar Pancasila ini. Jadi sekali lagi harapan kami untuk 3 tahun yang akan datang mungkin nanti bisa ditindaklanjuti dengan program-program dari pemerintah tentunya. Pasti ini nanti dari mulai penilik, pengawas, akan ada semacam pengkondisian dari pemerintah daerah terkait dengan sosialisasi dan informasi maupun pelaksanaan nantinya untuk kegiatan program sekolah penggerak itu. Sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu, sekali lagi di dalam masa pandemi ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan 3 jam ke depan plus ada tambahan kayaknya untuk mematangkan lagi IN 1 dan IN 2 yang kemarin belum optimal. Sekali lagi harapan kami sukseskan terus program sekolah penggerak nantinya, sukseskan terus acara kegiatan BIMTEK ini, dan insya Allah sekali lagi nanti di akhir acara seperti biasa ada apresiasi dari kami, tentunya dari kami dari KKG maupun dari Ibu Intan memberikan door prize. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Isa, Ibu Intan, dan Bapak Ibu peserta semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Bu Intan akan mengupas tentang metode pembelajaran menulis. Kalau nggak salah saya dapat bocoran ini menulisnya bukan menulis yang biasa Bapak Ibu. Jadi metode pembelajaran menulis dengan menggambar. Tapi nanti lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Intan. Kita akan menyimak pemaparan dari Bu Intan, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Bu Intan sudah siap nih? Ya, bismillah. Ya, monggo Bu Intan saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA saya ada yang menghubungi saya lewat YouTube itu mengatakan ada juga kita punya grup WA sahabat cerdas. Jadi di sana selain guru juga ada orang tua. Jadi kita ada grup sahabat cerdas. Jadi kami berdiskusi dan banyak sekali pertanyaan ke saya. Salah satunya adalah begini, Bu, ini kan sedang pembelajaran daring. Kemudian bagaimana cara kami mengajarkan menulis kepada anak? Ya, kalau dengan cara pembelajaran bisa, Bapak Ibu, maka akan kesulitan. Karena apa yang biasa Bapak Ibu lakukan sebagai guru ketika mengajarkan menulis adalah membantu pegang pensil. Ini ya. Bisa dilihat ya, saya pegang pensil. Ya, jadi begini. Kalau kita mengajar tatap muka di kelas, ya. Kalau kita mengajar tatap muka di kelas, kita akan ya. Kalau kita mengajar tatap muka di kelas, kita akan meminta kepada anak pegang pensil, begitu ya, seperti ini. Kemudian banyak beberapa anak yang pegang pensilnya salah. Kalau kita tatap muka di kelas, ketika anak pegang pensilnya salah,
kita akan membetulkan, ya. Kita akan membetulkan dengan cara mendekati anak satu persatu, lalu membetulkan, begitu kan Bapak Ibu? Nah, bagaimana dengan pandemi seperti ini? Sebetulnya Bapak Ibu, membetulkan pegang pensil ketika luring pun, ketika tatap muka, katakan itu kurang tepat. Kenapa? Begini, coba sekarang kita flashback, mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti, sudah pernah mengajar di kelas bawah, itu begini Bapak Ibu. Ketika kita mulai mengajarkan menulis kepada anak, lalu kita meminta anak pegang pensil. Anak pegang pensilnya beraneka ragam kan? Bermacam-macam. Ada yang dikepal seperti ini. Bisa dilihat ya, tangan saya. Ada yang begini. Macam-macam. Pokoknya tidak tepat, kurang tepat. Ya. Saya melihat, jangankan orang umum, para guru pun kadang sih ada yang pegang pensilnya kurang pas. Ya. Nah, kembali, ketika pembelajaran tatap muka kepada sekolah, kita mengajarkan menulis. Kemudian kita meminta kepada anak pegang pensil. Lalu pegang pensilnya macam-macam. Ibu guru, bapak guru, dengan telaten satu persatu dibetulkan anak. 12 anak, 13 anak, 20 anak dibetulkan satu-satu. Sampai ke belakang kelas. Begitu maju, ibu guru sudah selesai semua, membetulkan pegang pensilnya anak, kemudian bu guru maju lagi ke depan. Nyuruh anak nulis, pada anak nulis lagi. Anak kembali dengan caranya lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, kembali lagi. Nah, masalahnya adalah pada kekurang tepatan karena dilakukan pembelajaran menulis dilakukan ketika anak belum siap menulis. Ya, sekali lagi, kadang biasanya akan menulis dulu meminta anak untuk meniru tulisan. Orang tua meminta anak untuk meniru tulisan. Betul. Nah, kalau meminta anak meniru tulisan, satu, anak akan menulis ke hatinya. Sekarang kita itu yang bahas karpe dewe, dari atas, dari bawah ke atas, pokoknya asal jadi. Huruf G dari atas ke bawah, angka 9 dari atas ke bawah, 5 top dulu, kemudian di dewe, ya. Ketika kita meminta meniru tulisan, anak akan menulis sakar PD sukanya. Yang penting anak sudah selesai. Begitu. Apakah rapi? Tentu tidak. Ya. Anak juga punya sakar PD. Salah. Baik. Bapak asal-asalan kita melihat kita kelas 1, sama untuk anak kelas 1. Tulisan itu apa? Ukurannya besar. Halaman buku itu hanya beberapa saja, ukurannya besar. Dan kuat sampai mau sobek. Sampai kertas mau sobek. Lagi. Selain tadi ya sakar PDW, kemudian anak tulisannya besar, terlalu ya, seperti itu biasanya, ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kalau itu terjadi, stop, berarti anak belum siap menulis. Jadi, ketika lisan anak besar-besar, tulisannya nggak jelas, menulis. Kalau itu dipaksa,
anak jelek, tulisan anak tidak bisa dibaca. Sekarang, Bapak Ibu, coba kita lihat. Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, tulisan apa jarang sekali. Tulisan anak-anak jarang sekali. Di ilmu yang namanya grafologi. Jadi grafologi adalah grafologi yang belajar tentang tulisan anak dengan perilaku mereka. Jadi kalau perilaku sulit diatur, dia cenderung coba lihat tulisannya, pasti tulisannya jelek. Tapi kalau anaknya baik, sudah diatur, tulisannya juga bagus. Itu ada hubungan, ada korelasinya. Ilmunya itu grafologi namanya. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di BIMTEK ini kita tidak hanya sekedar menginginkan tulisan anak itu bagus, tulisan anak itu dan mudah dibaca, tetapi lebih daripada itu, kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang baik, mudah diatur dan menyenangkan. Begitu ya. Lalu bagaimana Bu? Sudah jelek. Nanti kita akan bahas. Hari ini saat ini saya akan bahas bagaimana mengajarkan menulis yang tepat kepada anak di awal. Ini tulis awal. Saya sering juga sampaikan kepada guru-guru TK untuk tidak mengajarkan menulis dulu. Karena biasanya tulisan mengajarkan menulis itu tidak tepat di TK-nya. Katut di SD-nya terlanjur begitu, sehingga guru SD-nya sulit untuk membetulkan gitu. Ya, kita akan nanti jika mungkin nanti saya bisa dipertemukan dengan guru-guru TK atau nanti bisa diteruskan ke guru-guru TK untuk tidak mengajarkan menulis terlebih dahulu, tapi ada tugas lain, yaitu apa? Ini dia. Sebenarnya Bapak Ibu guru kelas 1 juga bisa melaksanakan ini, ya. Oke, apa itu? Untuk mengajarkan menulis itu sebenarnya kita harus mengenali dulu motorik kasar dan motorik halus. Jadi, sebelum kita akan mengajarkan menulis, kita harus kenali dulu motorik kasar dan motorik halus. Ini sering kali atau bukan sering, ini diabaikan oleh guru. Jadi biasanya kalau list itu ya pegang pensil. Kalau nulis itu ya pegang pensil, terus kemudian menuliskan, ada kalimat di atas, kemudian anak suruh nulis berapa baris, seperti itu. Nah, biasanya ini tidak efektif, ya, sangat tidak. Ini adalah paradigma baru, bukan ilmu baru ya sih sebenarnya, cuman mungkin teman-teman di awal itu juga asal mengajar tidak, tapi karena memang melihat banyaknya tuntutan kurikulum, tuntutan apa yang harus dilakukan. Sampai mungkin ada yang diskusikan dulu sebelum saya lanjutkan, karena ini poin pentingnya. Karena kalau saya lanjutkan, sementara teman-teman para peserta belum bisa memahami, nanti harus kembali ke awal.
Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan di chat box. Nanti kita bisa diskusi saja. Jadi ini ya, apa namanya? Kita diskusi saja. Harapannya adalah materinya benar-benar bisa difahami dan kemudian dilaksanakan. Jangan sekedar apa namanya lip service ya. Kita ingin semuanya semuanya bergerak menjadi guru penggerak tadi kata Pak Iwan. Saya pikir materi guru penggerak, tujuan visi sebagai guru penggerak itu sangat luar biasa dan jangan terlalu difikirkan terlalu rumit sebenarnya ya. Itu akan lebih simpel kita memang kerja mengajar dengan hati. Silakan Bapak Ibu untuk buka diskusi tentang bagaimana apa yang Bapak Ibu alami ketika mengajarkan menulis kepada anak, atau bisa sharing juga. Oh enggak, tulisan anak-anak di Majenang bagus-bagus kok gitu. Umpamanya seperti itu. Nanti mungkin kita bisa sharing. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu. Silakan Bapak Ibu menanggapi yang barusan Bu Intan tanyakan tentang bagaimana pengalaman Bapak Ibu mengajari murid-murid menulis. Bapak Ibu bisa tulis pengalamannya di kolom chat box, silahkan. Atau ada yang mau menyampaikan secara lisan, mungkin bisa mengangkat tangan, raise hand. Sambil menunggu mungkin bisa dilanjutkan, nggak apa-apa Bu Intan? Biasanya kalau menulis butuh waktu soalnya. Siap. Iya. Baik, saya lanjutkan ya. Silakan untuk para peserta, teman-teman guru di peserta BIMTEK pembelajaran Calistung. Saya menunggu sharingnya. Jangan sampai ketika ini saya sampaikan, oh enggak kok gitu, di Majenang tulisannya bagus-bagus kok, kita sudah gitu. Jadi nanti biar tidak kontraproduktif. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Motorik kasar dan motorik halus. Ini penting untuk dikenali. Ya. Sebelum mengajarkan menulis, ini penting untuk dikenali. Ya. Apa itu motorik kasar? Motorik kasar itu ini Bu. Pak, ya, saya akan coba. Oke. Ya. Ini sudah mulai ada yang menyampaikan Bu Intan. Ya. Namanya di chat box. Ya, sebentar saya. Chat box saya kok sebentar. Atau saya bacakan. Ini ya, dari dibacakan Bu. Ya. Dari Bu Ria Variana. Beliau pernah mendapati salah satu siswa yang menulis namanya sendiri terbalik. Jadi kayak namanya Ricky jadi Irik, seperti itu. Ini saya juga mengalami, tapi bukan murid saya, adik saya. Menulis parfum jadi parfum, paru-paru jadi rupa-rupa. Beberapa tahun yang lalu. Mungkin Bu Intan bisa memberikan pencerahan. Silakan Bu Intan. Iya. Kalau itu nanti didikte, di penulisan lanjut ya. Kalau itu didikte, jadi di penulisan lanjut ya. Jadi yang saya maksud teknik menulisnya. Menulisnya ya. Karena begini. Ada satu sering sekali saya mendengar masyarakat atau ini ada yang bilang gini, guru sekarang nggak telaten gitu. Sampai ya di Majenang istilahnya telaten begitu. Nggak telaten. Jadi ngajarin nulis nggak telaten. Tulisan anak saya jelek begitu. Nggak kayak guru dulu. Nah, gitu. Padahal sebenarnya dengan metode yang saya punya, dengan strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan ke teman-teman hari ini, ada kacang-kacangan. Kebetulan tadi nyari kacang agak susah.
ya. Karena di tempat kami sedang lockdown, karena ada beberapa yang positif di lingkungan kami, ya. Ini apa? Ini ya. Ini kacang tanah. Kemudian ada beras merah dan beras putih. Ya. Caranya begini Bapak Ibu. Suruh anak memilih kacang. Jadi bisa disampaikan pada orang tua, begitu. Nanti siswa mengirimkan videonya, begitu. Memilah dan memilih kacang. Ini udah masuk pada materi pembelajaran menulis. Ya. Menulis itu tidak serta-merta langsung pegang pensil, menulis di buku, tidak. Jadi ada proses seperti ini, agar nanti tulisannya betul, tulisannya rapi. Begini Bapak Ibu. Jadi, memisahkan kacang. Caranya, memisahkan dengan dua jari, ibu jari dan jari telunjuk. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Bisa difahami ya? Jadi satu-satu begitu. Ya. Mungkin kacang tanah di mangkok la. Beras merah di mangkok ma, begitu ya. Sekalian kita mengajarkan membaca, sekaligus juga mengoptimalkan, maksud saya mendominankan motorik halus, ya. Saya akan buka chat dulu. Ada pertanyaan. Iya. Dari Bu Siti Khotijah, bagaimana cara mengajarkan siswa yang menulis masih kurang lengkap? Ya, ini nanti ada kaitan, kalau yang kurang lengkap ini kaitannya dengan pembelajaran membaca, Bu. Contoh begini, begini Bapak Ibu, beca, begitu ya. Anak tidak menuliskan B, E, C, A, K. Tapi anak menuliskan B, langsung C, A, K. Begitu ya biasanya. Umpamanya sepeda. S, E, P. Langsung D sama A, nggak pakai E. Ya. Kantor. K, langsung N, nggak pakai A. Begitu ya biasanya. Ini terjadi karena ada hubungannya dengan pembelajaran membaca. Kok bisa? Ya, karena biasanya anak membaca itu guru mengajarkan membaca itu mengenalkan huruf dulu. Jadi anak taunya K itu ya huruf K itu udah K. Padahal K itu KA. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali keuntungan, manfaat yang bisa kita raih ketika kita mengajarkan mengajarkan membaca tanpa mengenalkan huruf dulu. Begitu ya? Bisa difahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Berikutnya dari Bu Asmiati. Assalamualaikum Bu, saya mengajar kelas 1. Waalaikumsalam. Bentar. Saya mengajar kelas 1, Bu, sampai saat ini ada beberapa siswa yang menulisnya tidak lengkap. Oke, tadi sudah saya sampaikan. Ya, oke. Selain itu ada 2 siswa yang ketika menulis jarang sekali selesai dan mengeluh capek. Minta sarannya, Bu, baiknya bagaimana? Ya, ketika anak menulis, motorik halusnya belum dominan, jadi langsung disuruh nulis. Tadi kan kalau disuruh nulis, langsung disuruh nulis pegang pensil itu kan satu. Tulisannya besar-besar, tekannya terlalu kuat dan mudah capek, mudah pegel. Karena motorik halus belum dominan. Jadi Ibu, untuk anak kelas 1 ini jelas, motorik halusnya belum dominan. Sudah nulisnya lama banget, ya. Nulisnya lama, satu kalimat saja 1 jam. Ya, ada menulisnya lama. Kenapa? Karena motorik halusnya belum dominan. Jadi Bapak Ibu,
sangat penting ketika kita mengajarkan menulis itu harus melalui tahap mendominankan motorik halus terlebih dahulu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa banyak yang kita bisa mendominankan motorik halus. Silakan juga bisa dibuka-buka di video saya di channel YouTube Intan Noviana Official. Ya. Baik, berikutnya saya akan coba buka lagi pertanyaan. Bu Intan, maaf tadi yang di atas ada yang kelewat pertanyaannya kayaknya. Oh iya. Dari Bu Rofinga, jam 10.01. Yang di atasnya Bu Ria Variana itu. Bu Intan mohon dicontohkan konsep menulis yang benar sebagai modal dasar menulis di kelas dasar. Oh ya, baik. Siap Bu. Nanti kita akan sampaikan konsep menulis yang benar. Ya, Insya Allah BIMTEK ini harapan saya begini Bapak Ibu, tolong ini dipraktekkan. Ini ilmu, maksudnya materi yang saya share, materi strategi ini itu sangat dibutuhkan oleh guru kelas bawah. Jadi tolong dipraktekkan, nanti ketika ada kesulitan, mumpung kita masih punya banyak waktu sampai bulan Maret ya. Jadi ketika nanti dipraktekkan kok ada kesulitan, kok ada ini, itu nanti bisa disampaikan. Jadi maksimal begitu, maksimal dan optimal. Ya, baik. Nanti kita akan sampaikan Bu Rofinga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bu Ria Variana, Riki menjadi irik, begitu nanti kita sampaikan juga. Itu sampai pada materi menulis lanjut ya. Tapi nanti akan sampai kok insya Allah. Bu Siti Khadijah tadi sudah, kemudian ya Kidal. Assalamualaikum Bu Intan, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana cara membetulkan cara menulis pada anak yang kalau menulis selalu membalik. Misalnya nulis kebalik seperti menulis huruf Arab mulai dari kanan ke kiri. Kebetulan anak tersebut kidal. Ya, sangat kesulitan karena kidalnya itu. Baik. Kidal itu disebabkan karena otak kanannya sangat dominan dibandingkan anak lainnya. Jadi begini Bapak Ibu, otak kanan itu untuk gerakan anggota tubuh yang kiri. Sekali lagi, otak kanan itu untuk menggerakkan anggota tubuh yang kiri. Otak kiri itu untuk menggerakkan anggota tubuh yang kanan. Ya. Otak kiri itu IQ. Anak yang kidal biasanya dia lebih senang ke hal-hal yang menyenangkan tanda kutip ya. Contoh lari-lari, nyanyi, menggambar, begitu biasanya. Karena dia otak kanannya sangat-sangat dominan. Lebih dominan daripada anak-anak lainnya. Gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jangan memaksa anak untuk jangan memaksa anak untuk ayo nulisnya pakai tangan kanan, tidak begitu. Tetapi bagaimana kita mendominankan otak kirinya dengan cara senam otak. Ya, sekali lagi. Mendominankan otak kirinya dengan cara senam otak, ya. Gitu. Dicoba senam otak Bu kepada anak yang kidal, ya. Senam otak ini kelihatannya simple, kelihatannya sederhana. Mungkin bertanya-tanya apa iya sih bisa mendominankan motorik, bisa mengoptimalkan IQ. Apa iya sih bisa bikin anak pinter? Iya. Di Indonesia belum begitu familiar senam otak. Coba lakukan. Lakukan secara rutin. Jangan cuma sehari 2 hari. Rutin. Minimal 3 bulan. Lakukan secara rutin.
Sehari 2 kali, sehari 3 kali, Bapak Ibu akan melihat akan melihat apa ya, istilahnya akan melihat bukan keajaiban ya, bagaimana optimalisasi otak itu benar-benar terjadi pada anak. Dari Bu Isma Nuryani, izin bertanya, seringkali saya menemukan anak dalam menulis angka 8, yes, memang begitu Bu, ya. Hanya dengan telur bertumpuk saat diajarkan teknik nulisnya, selang berapa hari kembali lagi, ya, betul, karena anak asal menulis. Karena belum dominan motorik halusnya. Ya, baik. Berikutnya. Ya. Assalamualaikum Bu Intan, ada satu siswa saya yang menulis tanpa spasi. Yes. Lagi-lagi, persoalan yang dihadapi oleh Bapak Ibu semua itu karena motorik halus belum dominan. Ini ada lagi pertanyaan, ada yang kelewat ya dari Bu Siti Rohayati. Maaf Ibu mau tanya bagaimana cara membimbing anak ketika menulis sudah terlanjur besar-besar dan tidak mau merubahnya ketika anak tersebut menulis kecil sulit. Ya, ini karena motorik halus belum dominan. Dari SD Negeri Cilo Padang 01, Assalamualaikum Bu Intan, saya mau bertanya, seringkali anak kebalik saat menulis B dan huruf D ya. Bagaimana cara mengajarkan anak? Ya, nanti ada teknis, ada yang sangat teknis Bu tentang ini. Berapa lama batas kita melakukan Berapa lama batas kita melakukan motorik halus sebelum kita mengajarkan anak menulis, dan bagaimana solusi bagi anak yang sudah terlanjur menulis terlebih dahulu, belajar menulis terlebih dahulu. Ya, pada prinsipnya memang ini ya, persoalan-persoalan yang dihadapi hampir sama ya. Baik. Maaf Bu Intan, saya pernah menjumpai tulisan anak di kelas 5. Anak tersebut kalau nulis awal benar dari tepi kiri, terus ke kanan, pindah seru ya. Ya, sebentar, terlewat. Anak ini motorik halusnya belum dominan, Bapak Ibu sudah mengajarkan menulis. Jadi nulisnya kacau. Sudah kacau Bu. Bisa dipastikan itu. Jadi belum siap menulis tapi suruh nulis. Akhirnya apa? Tulisannya nggak jelas, B sama D kebalik, terus banyak tulisannya besar-besar, cepat capek, dan seterusnya. Pertanyaan yang bagus dari Bu Tria Ronali, berapa lama kita melakukan motorik halus? Tidak lama ya. Lebih optimal kalau kita melakukannya di anak usia dini. Ya, sekali lagi, lebih optimal kita melaksanakannya ke anak-anak TK. Jadi di TK itu jangan diajarkan menulis dulu, tapi mendominankan motorik halus. Ya. Ya, baik. Ini dari Bu Ririn. Saya Ririn, guru SD Negeri Jenang 04, sedikit share. Ini yang milih biji-bijian ternyata tidak hanya diperhatikan untuk anak-anak saja, tapi bisa untuk orang tua atau dewasa. Suami saya kena stroke kanan ketika akan berlatih menulis, langsung suruh praktek milih-milah biji. Alhamdulillah jari-jari tangan yang lain bisa bergerak, jadi bisa menulis lagi Bu. Berarti teori milih-milah biji benar. Survei membuktikan Bu Intan. Alhamdulillah, iya. Memang sudah ini Bu, sudah memang survei membuktikan seperti itu. Milah-milah biji itu memang untuk mendominankan motorik halus. Ya, baik. Itu Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi. Saya akan kembali share screen ya. Nanti mohon difahami agar tidak kesulitan ketika melaporkan praktek. Karena ini hari ini kita melaksanakan
materi metode pembelajaran secara teori. Kemudian hari Senin dan Selasa, Bapak Ibu, hari Senin dan Selasa, Bapak Ibu melakukan praktek metode belajar menulis hanya hari Senin, ya. Praktek metode belajar menulis hanya hari Senin, ya. Kalau bisa dilakukan tidak hanya hari Senin, ya, dengan mendominasikan halus terlebih dahulu. Dan waktu yang dilakukan, coba koordinasi atau kerjasama dengan orang tua, ya. Apa saja, kegiatan apa saja bisa dicek, bisa dibuka di channel YouTube saya. Saya sudah banyak nge-share video-videonya, ya. Baik, motorik halus sudah dominan itu tandanya apa? Jadi, apa tanda atau indikasi yang menandakan bahwa anak itu siap menulis, bahwa motorik halusnya sudah dominan. Anak siap menulis jika 1. Memegang pensil atau alat tulis dengan benar, dengan sendirinya, tanpa diminta, maksudnya tanpa saya stop lagi untuk share. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak siap menulis itu, ya, motorik halusnya sudah dominan. Sebentar, pensil saya kok malah nggak ada. Ya, saya ada spidol di tangan saya. Jadi anak kalau pegang pensilnya sudah benar, motorik halusnya sudah benar, ketika kita meminta kepada anak untuk pegang pensil atau ambil pensil, maka anak akan ambil pensil dengan dua jari, yaitu ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi seperti ini. Ini, bisa dilihat ya. Nah, kalau sudah pegangnya dengan jari telunjuk dengan ibu jari, maka anak akan pegang pensil dengan cara yang benar. Coba saja Bapak Ibu. Bisa dipraktekkan sendiri ya. Di situ. Ada pensil ya? Baik. Ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu. Jadi kalau anak siap menulis itu ketika kita minta anak pegang pensil, kemudian ambil pensil, dia akan mengambil dengan jari telunjuk dan ibu jari. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian ada, oh iya ya, baik. Alhamdulillah. Kok ini tampilan di sini sebentar. Oke. Saya share itu enggak share apa? Sebentar. Ada masalah di saya sebentar. Baik, saya teruskan. Yang penting sana bisa melihat saya. Ya. Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, ada pertanyaan lagi dari Bu Cahyani. Boleh tahu kira-kira berapa lama Pak? Oh ya, tadi sudah ditanyakan juga. Dipraktekkan secara rutin, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi dipraktekkan secara rutin. Bentar. Saya tidak bisa tampil soalnya ini. Share screen-nya bermasalah kah, Bu? Iya, share screen-nya. Bentar, Bu. Sip, sudah. Alhamdulillah. Baik,
Oh, sebentar. Jadi gini, ketika anak sudah pegang pensil dengan benar, berarti dia sudah siap. Berapa lama milah biji, berapa lama. Jadi untuk mengoptimalkan atau mendominankan motorik halus, itu tidak hanya milah-milah biji saja. Bisa juga dengan membuat kelereng kertas, begitu bola-bola kecil, begitu, itu juga bisa. Ya, jadi tidak hanya memilah biji. Berapa lama? Lakukan ini secara rutin, satu hari minimal 4 kali, dalam 1 minggu, secara rutin. Agar anak tidak bosan, jangan hanya memilah biji. Ya, sekali lagi, agar anak tidak bosan, jangan hanya memilah biji. Bisa juga meronce, bisa juga membuat mosaik. Tahu ya, membuat mosaik. Kemudian membuat mosaik, meronce, memasukkan benang ke dalam jarum. Itu juga, itu menginginkan motorik halus. Ya, jadi jangan hanya memilah biji saja, karena anak bakal bosan. Ya. Baik, saya akan sudah diterima ya share saya. Senam otak. Ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Ya, baik. Sekarang kita coba. Jadi gini, maksud saya gini. Otak anak, kita sebelum masuk ke materi motorik halus, karena ini motorik halus pun ada kaitannya dengan dengan otak kiri dan otak kanan, ya. Coba ya. Sekarang kita coba Bapak Ibu sebutkan warna slide-nya. Ya. Biru, putih. Bentar, Bu. Ya. Ini warna apa, Bu? Kuning. Ya. Merah. Itu biru. Slide ya. Mulai. Halo, assalamualaikum. Salam. Sebutkan warna slide-nya. Sekali lagi, sebutkan warna slide-nya. Apa, Bu? Putih. Bukan putih. Warna ini ya, Bu, warna tulisannya biru. Oke. Merah. Warna kuning. Biru. Misalnya kanan. Ya, akan ada. Jadi otak Anda, otak kanan Anda. Lagi berarti hijau.
Warna Biru. Biru. warna apa? Merah. Merah. Nah, terjadi konflik antara otak kanan dan otak kiri. Kembali di unmute Bu Ais. Ya. Kembali di unmute. Terjadi konflik antara otak kanan dan kiri Ya, untuk sistem ya. pentingnya, jadi harus di keseimbangan. Ya, baik. Kita orang dewasa itu sudah dominan otak kiri. Kita orang dewasa sudah dominan otak kiri. Bapak Ibu, kalau menyampaikan ini ke anak, mereka yang masih dominan otak kanan itu akan menyebut dengan bebas, dengan mudah menyebutkan warna. Tapi kalau kita yang dominan yang udah otak kiri, kita akan menyebutkan, cenderung akan menyebutkan tulisannya, ya. Jadi kita harus melatih agar terjadi keseimbangan. Kalau bagi anak untuk mendominankan ke otak kiri dengan senam otak, untuk orang dewasa mendominankan ke otak kanan, maksudnya biar seimbang itu selain dengan senam otak, Ibu Bapak Guru juga harus banyak piknik. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian, apa korelasinya dengan motorik halus? Bapak Ibu, bagi yang dominan bagi yang IQ atau otak kirinya itu sudah dominan, maka akan mudah bagi kita, guru, untuk merubah, untuk untuk belajar menulis. Jadi untuk anak, sering-seringlah 1, senam otak, ya. 2, mendominankan motorik halus dengan cara memilah biji, membuat bola kelereng kertas, membuat mosaik, kemudian memasukkan benang ke dalam rum, banyak, ya. Jadi agar nanti anak siap menulis. Siap menulis jika pegang pensil benar. Hasil tulisannya tidak terlalu besar, tekanan pada keras tidak terlalu kuat, dan ketika motorik halusnya dominan, anak tidak mudah capek. Oke. Baik, kemudian Bapak Ibu, kalau itu sudah terjadi, maksudnya anak tidak motorik halusnya sudah dominan, maka anak sudah siap menulis. Kita akan masuk pada materi anak siap menulis, motorik halus sudah dominan, ya. Bagi Bapak Ibu yang pegang alat tulisnya masih salah, maaf Bapak Ibu, sekarang yuk introspeksi. Bapak Ibu kalau pegang pensil, pegang pulpen bagaimana? Dengan 3 jari atau dengan 2 jari? Kalau dengan 3 jari, Bapak Ibu belum tepat. Kalau Bapak Ibu sudah nyaman, kita mendominankan motorik halus. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Harapan saya bisa dipahami dengan baik. Jadi apa yang saya maksud bisa diterima dengan baik, ya. Kalau motorik halus sudah dominan, anak sudah bisa baca. Jadi anak sudah bisa baca, motorik halus dominan, itu enak banget gitu. Jadi ngajarinnya pas motorik halus dominan, belajar baca, bacanya sudah bisa. Belajar baca dengan metode saya nggak lama, ya. Paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan, atau males-malesnya, paling males. Maksudnya santai, bukan males ya. 1,5 bulan anak bisa baca. Kemudian anak diajarkan menulis. Motorik halus sudah dominan, baca sudah bisa, lalu dikenalkan huruf, ya.
Gambar bulan sabit dari atas ke bawah. Saya akan stop screen-nya, saya stop dulu ya. Dari atas ke bawah ya. Jadi caranya Bapak Ibu begini, dari atas ke bawah. Jadi Bapak Ibu yang terbiasa mau mengajarkan menulis itu menulis di angkasa itu kurang efektif. Kenapa? Menulis di angkasa kan pakai jari begini kan? Nah, jadi langsung setelah setelah motorik halus anak dominan, anak-anak diminta pegang pensil ya, kemudian menggambar bulan sabit. Harus dari atas ke bawah. Dari mana, Nak? Dari atas ke bawah. Dari mana, sayang? Dari atas ke bawah. Seperti itu. Jadi, kembali lagi kita telateni menulis itu harus dari atas ke bawah. Harus menggunakan proses yang tepat. Jangan asal bisa. Ya, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bulan sabit ini bisa dilanjutkan dengan kan huruf C. Kemudian menjadi huruf A. A-nya bukan A bertopi, tapi A tanpa topi. Seperti ini Bapak Ibu. Saya akan tulis di sini ya. Di sini saya praktekkan. Karena ini kamera ya, jadi terbalik. Belakang saya ada green screen. Sebenarnya ada papan, cuman untuk green screen. Ini ya. Ini dari atas ke bawah, begini. Ya. Ini huruf C. Anak membuat berapa? Umpamanya 5. Bapak Ibu, kalau motorik halusnya dominan, anak akan menulis C ini dengan baik, benar, dan kecil. Jadi Bapak Ibu menggunakan buku menulis yang garisnya 3. Yang 3 garis, yang spasi kedua di bawah itu kecil. Ada kan buku menulis dari saya? Ya, itu bisa dibuka. C ini bisa jadi huruf C, gambar bulan sabit ini. Bisa menjadi huruf C, bisa menjadi huruf A berekor, bisa jadi huruf D, ya, ini saya tulis, bisa jadi huruf D, bisa jadi huruf G, bisa jadi huruf E, ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini tahap 1 ya. Ini, saya buat 5. Bapak Ibu yang masih menulis menggunakan 3 jari, silakan berlatih menulis dengan 2 jari. Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang luar biasa yang juga berpengaruh pada jiwa Bapak dan Ibu. Yakin? Ya. Ini. Bulan sabit pertama jadi huruf A. Bulan sabit kedua jadi huruf C. Bulan sabit ketiga jadi huruf G, bulan sabit keempat jadi huruf D, bulan sabit kelima jadi huruf E. Begini, ya. Nanti tulisannya akan menjadi tulisan yang rapi anak-anak, ya. Begitu, Bapak Ibu bisa dipahami ya? Baik. Buku saya yang ada di, ya, yang dijadikan yang dijadikan fasilitas, itu ada buku biru ya. Di sana sudah sangat lengkap Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bu Mela Herianti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan bermain Lego dan puzzle? Ya. Apakah bisa dijadikan? Yes, bisa. Lego, puzzle. Asal Legonya jangan terlalu besar ya. Legonya Lego kecil. Ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang masih punya anak balita. Bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Tadi tahap 1, kita menuliskan huruf apa saja? A, C, D, E, dan G. Ya. Baik.
Berikutnya saya akan share screen lagi. Tahap 2, yaitu teknik menulis huruf I, R, N, dan M. Ya, sekali lagi, menulis I, R, N, dan M. Caranya begini. Ini juga sama seperti tadi. Dari atas ke bawah. Ya, sekali lagi dari atas ke bawah. Caranya kita menggambar tongkat pendek. Ya, menggambar tongkat pendek. Jadi nanti kalau ada 3 baris di sana, jadi hanya sampai baris kedua. Tongkat pendek dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Suruh kalau sudah motorik halusnya dominan. Jadi kelas 1 Bapak Ibu jangan langsung suruh nulis besok buat tahun ajaran baru ya. Jangan disuruh nulis banyak dulu. Nanti malah anak cepat capek, motorik halus belum dominan, nanti kacau. Ya. Ini menjadi apa? Huruf I. Kemudian huruf N. Kemudian M. Dan R. Ya. Bisa dilihat di buku saya yang warna biru. Silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk membuka buku. Fasilitasnya biar nggak utuh. Tidak dibuka sama sekali. Ya, silakan dibuka, ada di depan Bapak Ibu tidak buku menulisnya? Silakan biar nanti kita bisa berdiskusi. Ya. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu. Setelah sambil menunggu Bapak Ibu membuka buku. Setelah itu, setelah tahap 2, kita akan masuk pada tahap 3. Apa itu tahap 3? Tahap 3-nya yaitu menulis huruf L, B, H, dan K. Ya. Jadi pelan-pelan. Ya. Baik. Sebelum pada tahap 3 ini, Bapak Ibu, sebelum pada tahap 3 ini, ya, anak kan sudah bisa menulis huruf apa saja, Bu? A, C, D, E, ya, I. Sudah bisa huruf apa saja? Tadi tahap 1, anak menulis huruf A, C, ya. Kan tahap 1 anak menulis huruf A, C, D, G, E. Kemudian tahap 2-nya I, N, M, dan R. Ya. Kemudian kita buat kalimat yang mengandung huruf-huruf ini. Jangan langsung. Ya. Apa contohnya? Bisa nggak kita nulis buat kalimat yang mengandung kelompok huruf ini? Coba, bisa nggak, Bu? Bisa banget. Contoh. Mama Cica menari. Bisa nggak? Mama Cica menari. Bisa nggak, Bu? Bisa dong. Bisa ya? Ya, bisa. Kemudian suruh anak menulis Mama Cica menari. Begitu, ya. Dengan proses yang benar. Dari atas ke bawah, begitu. Baru setelah itu masuk tahap ketiga. Masuk ke tahap 3. Bapak Ibu, gimana ya ngomongnya? Saya tahu.
Bapak Ibu bingung sekarang. Kenapa? Bu Intan, kurikulum 2013 itu kan materinya udah banyak. Ya enggak, Bu? Halo? Ya enggak? Bu Intan, kurikulum 2013 itu materinya banyak. Anak harus sudah bisa nulis, harus sudah bisa baca. Saya tanya, kata siapa? Coba Bapak Ibu, kalau kita ngajarnya asal ngajar, artinya gini, ya wes lah, ngajar aja gitu. Anak suruh baca, terserah, sak karepmu, mau bisa mau enggak harus bisa. Kemudian anak diberi tugas, harus melaksanakan, tapi tidak tidak difasilitasi caranya bagaimana, itu akan menjadi kontraproduktif, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh sarankan, abaikan dulu buku siswa. Karena saya lihat juga buku siswa itu apalagi yang ditulis oleh swasta, yang diterima oleh swasta, saya juga swasta, maksud saya yang tidak punya artinya tidak ngerti harus bagaimana, jadi melihatnya hanya dari harus materi, begitu nanti akan sulit. Apalagi anak kelas 1 LKS, diberi LKS itu juga sulit. Jadi Bapak Ibu bertahap saja. Toh nilai juga yang pegang kan Bapak Ibu. Maksudnya Bapak Ibu bisa memberikan nilai semau Bapak Ibu, begitu ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kemampuan membaca, kemampuan menulis anak, perlahan-lahan dulu. Ya, jangan tergesa-gesa. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga. Tahap ketiga itu menulis atau menggambar tongkat panjang. Kalau tadi tongkat pendek, sekarang tongkatnya panjang anak-anak. Prosesnya tetap dari atas ke bawah, ya. Pelan-pelan kita mulai prosesnya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi apa? Jadi huruf B. Jadi huruf H. Jadi huruf K. Jadi huruf L. Bapak Ibu menulis huruf K harus hati-hati. Tetap harus dari atas ke bawah. Begini. Ini huruf K ya. Biasanya anak nulisnya, malah nggak bisa aku. Jadi dari atas ke bawah begini ya. Biasanya dari bawah ke atas begitu ya. Jadi huruf tahap ketiga itu kita menulis huruf B, H, K, dan L. Ya, oke. Ya, ada pernyataan dari Bu Mahsunah. Iya betul Bu, materi kurtilas banyak dan tema 1 saja sudah banyak materinya. Kalau saya 3 bulan fokus talistung dulu Bu, itu juga masih ada saja anak yang tertinggal membacanya, ada yang belum bisa. Yes Bu, sepakat. Jadi fokus talistung dulu, jangan materi dulu. Materi ditinggalkan, bukan ditanggal dan ditinggalkan sebenarnya. Ibu fokus ke calistung, tetapi jangan tinggalkan KD. Kompetensi dasar yang diinginkan oleh kurtilas. Paham Ibu? Jadi tema 1, itu lihat KD-nya. Jangan lihat paragrafnya. Jangan lihat konsep materinya. Tapi konsep kompetensi dasarnya yang dilihat. Ya, jadi Ibu mendominankan motorik halus, KD-nya jangan ditinggal. Ibu mengenalkan membaca, KD-nya jangan ditinggal. Begitu Bu. Kompetensi dasar dan kompetensi inti yang terdapat dalam kurikulum 2013 kalau Ibu Bapak baca, itu adalah penguatan karakter. Ya, itu penguatan karakter Bapak Ibu.
saya ini insya Allah tahun ini saya kan buat SD, bukan menyelenggarakan SD, kita SD swasta, baru tahun ini kita, karena saya baru punya PAUD, nanti setelah PAUD saya bikin SD. SD itu kita semester 1 kita tidak ada penilaian akhir semester tertulis, kita tidak ada. Penilaian akhir semester itu kita lisan kepada anak. Karena anak memang belum bisa merangkai kata, merangkai kalimat, itu kan belum sebenarnya. Kita tidak memberikan beban banyak kepada anak-anak. Dan yang masuk SD kami, itu yang bukan dari PAUD kami, karena PAUD kami diajarkan membaca dengan cara yang benar. Kita ada taman bermain membaca, masuk taman bermain anak bisa baca. Kita ada. Kalau mau apa namanya, apa ya istilahnya, studi banding atau apa, bisa dipersilakan. Kita punya taman bermain membaca. Anak bermain bisa baca. Itu simple, sederhana. Jadi anak-anak yang masuk ke SD kami belum bisa baca. Caranya dengan jangan sampai begini Bapak Ibu. Kita memperlakukan anak itu sama. Karena kemampuan anak berbeda-beda. Anak yang tidak bisa matematika bukan berarti anaknya yang bodoh. Bisa jadi dia pintar bernyanyi, bisa jadi dia pandai melukis, bisa jadi dia jadi juara lari, kan seperti itu. Jadi kemampuan anak berbeda-beda. Kita jangan sampai apa namanya kayak gini, analoginya begini Bapak Ibu. Pendidikan Indonesia jangan sampai analoginya kayak monyet, tahu monyet Bu, kera yang pintar manjat. Kita kejar-kejar dia, kita didik dia untuk menjadi perenang handal. Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika kita suruh renang, dia akan lupa manjat. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Udah nggak suka nggak suka matematika, terus disuruh matematika, terus di-drill belajaran matematika, sampai dia lupa kesukaannya, dia lupa kemampuannya, begitu. Jadi jangan sampai kita nyuruh bebek manjat sampai dia lupa berenang. Nah itu, jadi kemampuan anak itu berbeda-beda. Slow, ya. Santai. KKM juga bisa di KKM kan ya Bu Aisyah. Bisa dibuat gitu. Artinya apa? Kita lebih baik ke karakter. Kita lebih baik ke apa ya istilahnya? Karakter, kemudian kemampuan anak. Kompetensi. Ya, kompetensi saya itu memang kita ada PAUD Bu Ais. Jadi PAUD kami itu areanya karena anak memilih, sejak dini anak memilih. Jadi kita tahu kemampuan anak di mana, bakat anak di mana agar tidak salah. Kita pakainya area. Harapan kita bakat anak itu terlihat sejak dini. Begitu. Jadi kita bakat anak, minat anak itu kita tidak dilihat dari sidik jari, tapi kita lihat dari sejak dini. Jadi itu lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih efektif begitu. Jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru SD, saya berharap ayolah kita sekarang mulai membuka paradigma baru bahwa apalagi tadi Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa guru bukan lagi pelaksana kurikulum, tapi guru pembuat kurikulum. Artinya guru diberikan keleluasaan yang benar-benar leluasa. Ya. Jadi ayo sekarang ini sudah bukan zaman apa ya, kayak dulu begitu ya. Guru harus begini, guru harus begitu, tidak. Kearifan lokal terus ditumbuhkan ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi don't worry be happy. Jadi nggak harus kemudian mungkin toh KKM setiap sekolah juga sekarang berbeda ya kan. Kemudian juga KKM jangankan setiap sekolah, KKM setiap mapel saja kan udah boleh beda kan. Jadi itu coba menjadi peluang begitu agar ini kita muaranya ke siswa.
siswa itu menjadi subjek, bukan objek. Sekarang guru sudah dijadikan subjek oleh Menteri Pendidikan, ya. Jadi sekarang guru sudah dijadikan subjek, maka guru harus juga menjadikan subjek. Anak-anak dijadikan subjek oleh guru. Jadi jangan kebalik-balik begitu ya. Anak bukan objek, anak itu subjek, ya. Jadi jangan wah kita capek dong nanti kita wah tidak juga seperti itu. Santai. Coba Bapak Ibu untuk menenangkan jiwa, coba menulis dengan 2 jari, jangan dengan 3 jari. Kalau Bapak Ibu masih menulis dengan 3 jari, coba dirubah. Masih ada nggak yang menulis dengan 3 jari? Bu Ais dengan berapa jari, Bu Ais? Kadang saya nggak sadar, Bu. Ya, Jadi waktu Bu Intan minta kami ngecek, saya langsung ngecek sih. Cuman saya kayaknya kadang-kadang 3 jari, kalau lagi agak berantakan mungkin jiwa saya. Ya. Tapi kadang-kadang juga sadar 2 jari. Tapi memang hasil tulisannya berbeda sih Bu ketika menulis dengan 3 jari dan 2 jari. Ya, ya. Jadi coba kalau terbiasa dengan 2 jari, insya Allah Bapak Ibu akan mengalami perubahan kejiwaan yang signifikan. Coba saja, ya. Kalau tidak, protes saja ke saya. Berarti ada sesuatu yang salah, ya. Jadi itu, ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, setelah tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahu ya? Tahap 1 kita C, A, G, D, dan E. Tahap 2 itu I, R, N, dan M. Tahap 3 L, B, H, dan K. Tahap 4 sekarang. Tahap 4 itu garis lengkung seperti ini Bapak Ibu. Ya. Tahap 4 itu adalah garis lengkung. Tetap prosesnya harus dari atas ke bawah. Begini ya, saya akan stop share dulu. Garis lengkung. Seperti ini. Jadi nanti jadinya U, jadinya W, Y, ya, U, W, dan Y. Karena memang kalau ada kelemahan di ini ya kalau kita online begini, kalau pembelajaran menulis memang sebaiknya bertatap muka, tetapi Bapak Ibu bisa dibuka buku saya yang biru yang fasilitas itu, kemudian juga bisa buka-buka di YouTube saya juga sudah sangat jelas. Ada pertanyaan dari Bu Wahyu Trianawati. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Maaf, mau bertanya, untuk memegang pensil menggunakan 2 jari itu, posisi pensilnya bagaimana ya Bu yang tepat? Soalnya ada anak yang sudah memegang pensil dengan 2 jari, tapi ya, I know. Berarti ini posisi pensilnya tegak begini ya Bu. Nah, ada satu, setelah anak pegang pensil tegak begini, suruh tidur. Jadi posisinya tidur. Ditidurkan. Begitu ya Bu? Ditidurkan. Setelah pegang pensil 2 jari, ditidurkan. Jadi begini. Tegakkan gini. Nah, suruh tidur. Pensilnya tidur. Begitu. Ya, agar ototnya rileks. Kalau begini nanti tekanan terlalu kuat dan ototnya tidak rileks. Ya, begitu. Baik. Ada yang pertanyaan terlewat nggak ya Bu Ais? Kelihatannya nggak ya? Ada Bu Intan. Oh iya, yang mana Bu? Pertanyaan dari beberapa teman, artinya nggak cuma satu yang bertanya. Tadi kan Bu Intan ngajarin konsep awal mengajari anak menulis dengan motorik halus. Nah, kalau udah yang terlanjur gitu Bu, udah pernah diajarin dan udah terlanjur dan terlanjurnya itu tidak tepat, itu gimana untuk memperbaiki atau mengajarinya dengan cara bagaimana Bu? Ya, kalau terlanjur dan usianya sudah bukan usia kelas 1, 2, 3 ya, jadi 4, 5, 6 itu lebih mudah Bu, asal Bapak Ibu
baik guru maupun orang tua yang mengharapkan anaknya tulisannya benar, begitu, telaten. Ya diawali dengan tahap 1 dulu, tahap 2, tahap 3. Jadi begini, kalau di metode di pembelajaran membaca itu kita ada yang namanya masa peka, ya. Sekali lagi, kalau di pembelajaran menulis ada motorik halus itu. Untuk anak kelas 4 ke atas masa peka jelas sudah datang. Daripada anak kelas dari awal, tidak kok langsung kita langsung langsung mau menyuruh menulis begitu, kemudian satu kalimat ayo harus dari atas ke bawah, tidak, tetap harus dari tahap A, B, C, G, E dulu. Tahap kedua, I, M, N, dan R. Habis itu buat kalimat yang mengandung itu, begitu. Ya. Tapi kalau yang sudah terlanjur itu, Bu, walaupun dari tahap pertama, apakah sebelum tahap pertama diajari dulu yang tadi mendominankan otak? Mendominankan motorik halus dulu. Iya, berarti, bisa. Bu. Boleh, tapi tidak terlalu lama sudah bisa kok, Bu. Kalau kita saja yang sudah begini, Bapak Ibu ngecek, kemudian di 3 jari, kemudian langsung 2 jari, itu sudah bisa. Walaupun nanti tulisannya lebih jelek dulu, enggak apa-apa, karena harus terbiasa. Begitu ya. Bisa, cuma lebih mudah ya. Dari Pak Kartono, SD Negeri Salebu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya, Bu, kalau yang tulisannya kecil, nulisan yang benar nempel ke garis bawah, apa di antara 2 garis ya, Bu? Begini, Pak, sebenarnya nempel di garis bawah juga boleh, bisa, enggak apa-apa. Yang penting tidak keluar garis. Tetapi tulisan akan lebih indah jika berada di atas garis yang bawah. Jadi nempel di garis atas, gantung. Itu akan lebih indah, dicoba. Bapak, Ibu menulis tulisan yang menggantung dan yang tidak, maksudnya gini, yang di atas garis bawah atau nempel garis, itu akan lebih terlihat indah yang tulisannya agak ke atas, tidak menempel di garis yang bawah. Kalau menempel di garis atas nggak apa-apa, gitu. Gitu nggih, Pak Kartono? Semoga bisa menjawab. Ini hanya soal keindahan, bukan soal benar atau tidaknya. Yang penting nulis itu tidak melewati garis. Di garis tidak apa-apa, tetapi akan lebih indah ketika menulis itu di atas garis yang bawah. Begitu, Bapak? Nggih? Ya. Terima kasih, Bintan. Bintan, ini ada pertanyaan yang tertinggal lagi. Oh ya. Dari Bu Mela Haryanti. Untuk melatih mendominankan motorik halus, kalau tadi yang Bintan contohkan kan kayak meronce seperti itu, terus menyobek dan membuat bola-bola kertas. Ini Bu Mela bertanya, apakah bermain Lego dan puzzle bisa dijadikan cara juga untuk mendominankan motorik halus? Iya. Anak kami lajana Ultraman, Rangers, memiliki karakter yang kuat, attitude yang yang tepat begitu, yang harus dimiliki oleh anak-anak. Ya. Sebagai guru itu sudah melaksanakannya, cuman mungkin konsepnya belum teratur begitu, belum terkonsep. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bisa memahami, oh seperti itu, gitu. Cuma ada beberapa hal ketika kita sudah memahami materi ini,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu adalah attitude terhadap peserta didik. Ini mungkin bisa disampaikan kepada orang tua. Apalagi di masa pandemi. Ada nggak yang seperti itu? Saya sering mendengar itu. Nah, ini ada masalah di attitude terhadap peserta didik. Kita sebagai guru mungkin menganggap peserta didik itu yang di sekolah. Padahal sejatinya anak kita juga peserta didik. Saya punya 4 anak. Keempat anak saya itu yang peserta didik saya di rumah. Nah, bagaimana saya harus menjaga attitude saya terhadap mereka? Apa maksudnya? Begini. Saya akan stop share. Ya. Coba perhatikan saya, Bapak Ibu. Yuk, tangannya begini, Bapak Ibu, halo. Kalau bisa kameranya di on-kan semua ya, biar saya coba lihat tangan saya, Bapak Ibu. Kita begini semua yuk. Yuk, begini semua, perhatikan. Ya. Letakkan tangan di hidung. Yuk, oke. Lagi, yuk, lagi. Letakkan tangan di pipi. Oke, mungkin sekilas ini seperti konsentrasi, tapi bukan itu. Ini Bapak Ibu, saya akan share screen lagi. Attitude terhadap peserta didik. Saya ulangi, peserta didik itu bukan hanya yang di sekolah, tapi peserta didik juga ada yang di rumah. Ya, baik. Apalagi sekarang masa pandemi. Orang tua mau tidak mau, suka tidak suka, senang nggak senang, bisa nggak bisa, harus bisa jadi guru. Gitu kan? Padahal sejatinya ibu adalah guru pertama. Ya, sekolah pertama. Baik. Attitude terhadap peserta didik. Bapak Ibu, tadi saya meletakkan tangan di pipi, padahal saya nyuruhnya di hidung, betul? Ya, oke. Sekarang begini, kita sebagai orang tua maupun guru, ya, sekali lagi, kita sebagai orang tua maupun guru, kita menjudge atau menilai, bukan menghakimi ya, menilai anak itu nakal ketika tidak mengikuti perintah kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, sekali lagi. Kita sebagai orang tua maupun guru, kita bilang, oh si A ini nakal. Karena apa? Karena tidak mendengar nasihat kita. Tidak melakukan apa yang kita katakan. Oke. Sekarang, ingat lagi tadi, saya bilang letakkan tangan di pipi. Tapi saya meletakkan tangan di hidung. Bapak Ibu yang meletakkan tangan di hidung, itu nakal nggak? Saya tadi bilang letakkan tangan di mana? Di pipi, di pipi ya, tapi saya meletakkan tangan di hidung. Nah, yang meletakkan tangan di hidung nakal tidak? Enggak, karena saya memberi contohnya di hidung. Nah, ini yang kontraproduktif kita dengan anak, kita dengan siswa. Anak itu nakal bukan karena tidak mendengar kata-kata kita, tapi dia mencontoh perilaku kita. Kita bilang gini, Mas, Mbok jangan marahan toh sama adiknya, jangan bertengkar toh sama adiknya. Tapi Bapak bertengkar sama Ibu di depan anak. Itu contoh. Paham Bapak Ibu? Kita sebagai guru, anak-anak buang sampah di tempat sampah. Tapi Bapak Ibu secara tidak sengaja buang sampah sembarangan. Ketika anak buang sampah sembarangan, kita bilang bandel, ramanut, kan begitu.
Padahal kita sudah memberikan contoh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, penjelasan saya apapun tadi, belajar menulis, belajar membaca, itu tidak akan didengar. Maksud saya Bapak Ibu bisa memahami, mempraktekkan, tetapi sulit menjelaskan ke anak, sulit diikuti oleh anak ketika kita tidak menjadi pribadi yang berwibawa di hadapan anak-anak. Caranya bagaimana? Satu kata dengan perbuatan. Beri contoh sesuai dengan kalimat. Jangan hanya memberikan kata-kata saja, jangan hanya memberikan nasihat. Begitu ya. Baik, berikutnya persiapan potensi diri. Setiap kita memiliki potensi, Bapak Ibu. Jadi jangan lemah, apalagi tadi Pak Iwan sudah menjelaskan pesan dari Pak Menteri Pendidikan. Kemudian untuk kita menjadi guru penggerak, ayo di Majenang, masa guru penggerak cuma 6 ya, ditambah lagi biar menjadi motivasi, begitu. Hidup ini tanggung jawab, hidup ini kewajiban, hidup ini perjuangan. Kita menikmatinya kelak di akhirat, amin, insya Allah masuk surga. Ya, jadi memang kalau ingin santai nanti saja, kalau ingin istirahat nanti, begitu. Ya, jadi ini adalah saatnya berjuang. Toh nanti ada masa pensiun. Kalau kayak saya kan nggak ada masa pensiun. Harus terus berkarya, ya, begitu. Harapan saya juga tidak ada masa pensiun untuk Bapak Ibu guru. Tetap berkarya, tetap untuk negeri ini. Penggunaan teknik komunikasi, ya, rileks, olah suasana, kemudian arahkan peserta didik untuk menimbulkan niat dan minat, kreatif, dan harus menyadari peserta didik adalah penting. Yang paling penting, peserta didik. Jadikan peserta didik sebagai subjek, bukan sebagai objek. Apalagi sekarang sudah luar biasa, ada guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, itu sudah sangat luar biasa. Ya, ini harus disambut baik, dengan motivasi yang tinggi, dengan inovasi yang tiada henti, sehingga kita benar-benar menjadi guru penggerak, menjadi insan penggerak, bukan saja guru penggerak, menjadi insan penggerak. Salah satu yang paling penting adalah menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang baik ya, berperilaku yang baik, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi harapan saya adalah Bapak Ibu, saya sangat senang ketika ada Pak Menteri tidak hanya sekedar teori tapi juga praktek, karena ini adalah semangat kami juga dari Cerdas Edutainment Yogyakarta. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, tidak hanya sekedar memberikan sertifikat. Mungkin bagi teman-teman agak shock, artinya memang ada tugas, ada tanggung jawab. Kita tidak hanya tanggung jawab secara materi, tapi tanggung jawab secara moral, ya, secara moral kepada bangsa ini, moral kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena kita manusia Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selain tadi tips keberhasilan, juga ada strategi keberhasilan. Hari Senin, praktek metode belajar menulis. Silahkan bagi Bapak Ibu yang di kelas atas bisa menggunakan ini, yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 sudah masuk tulisan. Yang kelas bawah silakan untuk mendominankan motorik halus, ya. Jangan lupa diawali dan diakhiri dengan senam otak.